dikasih Nestle Milo, tapi ini dari Malaysia ya. Jadi, nah saya mau review nih tentang arti-arti tulisan di sini. Nah, wajah baharu ini maksudnya wajah baru ya. Terus minuman malt coklat berkhasiat. Berkhasiat itu berarti bermanfaat. Ya, tapi berkhasiat juga kita ngerti sih artinya sih berkhasiat. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu bermanfaat. Terus apa lagi ya? Eh, bertenaga setiap hari. Ya bisa sih bertenaga setiap hari. Ya itu juga bahasa Indonesia ya. Bertenaga setiap hari. Maklumat pemakanan. Maklumat pemakanan. Oh ini biasanya informasi nilai gizi ya. Informasi nilai gizi. Biasanya itu ada di sini ya. Maklumat pemakanan. Atau iya itu informasi nilai gizi sih. Maklumat itu bisa juga komposisi makanan ya. Komposisi makanan. Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya bukan bertenaga ya, tapi berenergi ya. Minuman berenergi gitu kan ya. Terus yang lain-lain kayaknya sama sih. Sukrosa ya kalau itu sih sama ya. Apa lagi ya? Di sini ramuan. Ramuan ini komposisi. Oh, berarti yang ini tadi betul. Tadi maklumat pemakanan ini berarti informasi nilai gizi yang ada di makanan maksudnya. Terus ramuan ini komposisinya apa aja ramuan. Kalau kita kan ramuan itu biasanya untuk jamu ya, jamu herbal gitu. Ramuannya apa? Ramuan obat itu misalnya. Tapi kalau untuk makanan biasanya komposisinya. Terus cara penyediaan, cara penyajian. Kalau di Indonesia cara penyajian ya. Dikilangkan di Malaysia. Dikilangkan itu berarti mungkin diproduksi di Malaysia atau dikemas di Malaysia untuk gitu ya. Diimport ya diimport. Guna sebelum. Ini berarti gunakan sebelum atau expirednya. Oke, jadi itu sih. Jadi Milo memang kalau di Malaysia kayaknya kalau aku lihat di ini ya, lihat di video-video gitu ya. Memang aku belum pernah ke sana sih. Cuma kalau aku lihat di video-video, terus dulu ada tanteku juga di sana. Kayaknya dia tiap pagi itu hampir semua orang sana minumnya Milo gitu. Jadi kayak untuk sarapan itu pasti mereka minum Milo. Itu sudah jadi kayak hal yang umum gitu kalau di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia sih enggak ya. Di Indonesia macam-macam sih, nggak ada kebiasaan untuk minum apa gitu. Kalau aku dulu sih energen karena kemakan iklan. Ya. Oh iya, kemudian ini barusan aku nemu informasi yang unik juga. Jadi di sini ada susu lembu. Susu lembu ya. Kalau di sini susu sapi. Sapi. Nah, lembu sapi sama sih ya, lembu sapi. Kalau lembu itu lebih ke bahasa Jawa ya, lebih ke bahasa Jawa. Sapi itu lembu. Ya itu sih, uniknya itu ya. Tapi pada dasarnya hampir semua kosakatanya walaupun penempatannya mungkin berbeda atau penggunaannya berbeda, tapi kita bisa mengerti. Nah, kenapa? Karena ya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu pada dasarnya kan Melayu kan ya. Bahasa Melayu jadi satu rumpun. Jadi pasti bisa dimengerti. Walaupun ya ada beberapa yang kayaknya arti di sini dan arti di sana berbeda walaupun kata-katanya sama. Misalnya pusing kan. Setauku ya kalau nonton Upin Ipin itu berpusing itu berputar. Terus kalau tapi kalau pusing kayaknya di sana pening ya. Saya nggak tahu sih. Oke ya itu ya. Jadi ini Nestle Milo Malaysia dan keterangannya cukup unik, nggak umum lah ya, nggak umum untuk di Indonesia, tapi menarik. Jadi rasanya sih sama aja kayaknya. Cuma yang ini sih aku baru lihat yang ini ya, yang kayak gini. Apa aku memang jarang-jarang dapat Milo, jadi begitu dapat yang kemasan kayak gini, oh ini kayaknya bagus. Dan isinya banyak loh ini. Ini kalau saran penyajiannya kan untuk berapa mili nih? Sebentar. Ini 200 mili, 200 mili air hangat. Tapi ini tak taruh di gelas dengan 400 mili pun masih kental loh. Jadi kayak
Sayang banget kalau cuma dibikin 200 mili. Jadi selalu tak bikinnya yang 400 mili. Biar lebih banyak itu. Jadi lebih puas minumnya. Oke deh, makasih udah nonton videonya.